Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Piaud? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang proses berbahasa dan berbicara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu Trijayanti dengan NIM 2420066 dan saya Kiki Yuniati dengan NIM 2420097. Mari kita simak penjelasannya. Berbahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi unit suara, morfologi unit arti, sintaksis, tata bahasa, semantiks, variasi arti, dan pragmatik penggunaan bahasa. Dengan bahasa, anak dapat komunikasikan maksud, tujuan, pemikiran maupun perasaannya pada orang lain, sehingga anak dapat menambah kosakata. Menurut Hurlox, bahasa adalah mencakup setiap bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Berbicara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang berfungsi sebagai mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan maksud, pikiran, gagasan, dan perasaan dengan lancar, menggunakan kata-kata dan kalimat yang jelas. Pemahaman mengenai bahasa dan berbicara terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambinuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor fisik, 2. Faktor psikologis, 3. Faktor neurologis, 4. Faktor semantik, 5. Faktor linguistik. Selanjutnya, proses berbicara pada anak usia dini. Proses berbicara anak yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi secara lisan sesuai dengan situasi. Maksudnya yaitu anak yang sejak kecil dilatih dan dibimbing untuk berbicara akan mampu berpikir kritis dan logis. Dengan membimbing anak bicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran. Proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Seperti pada anak usia 0-3 bulan, anak membuat suara yang menyenangkan, mengulangi suara yang sama secara berulang-ulang seperti ocehan, dan menangis dengan cara berbeda untuk menunjukkan kebutuhan yang berbeda-beda pula, seperti menangis dengan melengking tinggi jika dia kesakitan. Pada usia 4-6 bulan, anak akan berceloteh ketika sendirian, melakukan sesuatu dengan bunyi atau gerakan tubuh secara berulang ketika bermain, dan berbicara sederhana yang tanpa tangisan untuk menarik perhatian orang dewasa di sekitarnya. Pada usia 7-12 bulan, anak akan melakukan imitasi untuk berbagai jenis bunyi atau suara dan berceloteh dengan kata-kata sederhana seperti mamam, dada, tapi masih belum jelas pengucapannya. Pada usia 12-24 bulan,
Anak telah dapat menggunakan berbagai bunyi huruf konsonan pada awal kata, bisa menyusun kata seperti mau minum, mam, dan masih banyak lagi, serta dapat bertanya dengan dua kata sederhana. Misal kucing. Pada usia 24-36 bulan, anak bisa bertanya dan mengarahkan perhatian orang dewasa dengan mengatakan nama benda yang dimaksud. Cara anak berbicara juga sudah dapat dipahami secara keseluruhan. Anak juga dapat menghafal kata-kata untuk keseharian dan memahami tata bahasa secara sederhana. Dan pada usia 4-6 tahun, anak sudah bisa menggunakan kata secara lebih rumit. Berikutnya, tahap perkembangan pralinguistik anak usia dini. Periode pralinguistik itu periode masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Saat bayi mulai tumbuh, secara berangsur-angsur ia mulai mengembangkan bahasanya melalui urutan tahap demi tahap. Tahap yang pertama yaitu dimulai sejak anak usia 0-2 bulan, yang bisa disebut masa fonasi. Selama ini, bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan, walaupun tidak sepenuh dan sekaya suara vokal yang dibuat berikutnya. Antara usia 2-4 bulan, bayi biasanya berada pada going stage, yaitu bayi mulai mengucapkan kata jenis dengan kombinasi yang keras sebagai tanda awal konsonan. Antara 4-7 bulan, anak memproduksi beberapa kata baru yang bisa disebut expansion stage. Pada tahap kedua, terjadi antara usia 7-10 bulan, di mana ocehan bayi semakin meningkat karena dia mulai menghasilkan suku kata dan menirukan beberapa ucapan seperti baba, mama, dan beberapa kata yang lebih mudah diucapkan. Tahap ini bisa disebut tahap kanonikal. Pada tahap ketiga, setelah melalui masa kanonikal, secara meningkat bayi mempersempit penggunaan fonem mereka, terutama pada fonem yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari, yang biasa bisa disebut dengan tahap kontraksi, dan umumnya terjadi antara usia 10 dan 4 bulan. Pada masa ini, bayi juga memperoleh langkah dan irama bahasa. D. Tahap perkembangan linguistik PAUD. Pada tahap ini, kemampuan berbahasa anak telah mampu mengucapkan bahasa yang menyerupai ujaran orang dewasa. Pada tahap ini dibagi menjadi 5 tahap perkembangan, yaitu tahap holofrastik 2, tahap linguistik 2, kalimat 2 kata 3, tahap linguistik 3, perkembangan tata bahasa 4, tahap linguistik 4, bahasa menjelang dewasa, dan yang kelima, tahap linguistik 5. E. Bentuk bahasa dan tulis PAUD. Bentuk-bentuk kemampuan bahasa meliputi kemampuan bahasa lisan dan kemampuan bahasa tulis. Kemampuan bahasa lisan, bentuk reseptinya mendengarkan dan ekspresinya berbicara. Bentuk kemampuan bahasa tulis, bentuk reseptinya membaca dan ekspresinya menulis. Bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan. Bahasa lisan tidak hanya mengharuskan untuk mempelajari kata-kata, tetapi juga mempelajari aturan pembentukan kata dan kalimat. Bahasa lisan dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, gagasan, atau isi hati. Seseorang terdapat orang lain dengan menggunakan bahasa sehingga maksud tersebut dipahami orang lain. Bentuk bahasa lisan yakni bentuk kemampuan anak ke dalam memahami suatu cerita dan menceritakan kalimat suatu cerita yang digunakan untuk berinteraksi sosial. Bentuk bahasa tulisan yang dibuat anak usia dini dikategorikan ke dalam bentuk
besar yakni bentuk tidak sempurna dan bentuk terbalik. Bentuk tidak sempurna seperti condong, bentuk tak lengkap, bentuk interpolasi, bentuk mirip huruf, bentuk terbalik meliputi terbalik bentuk cermin, baik intraleksem maupun intraleksem dan terbalik bayangan. Berikutnya, peran penting kemampuan bahasa lisan pada anak usia dini. Kemampuan bahasa lisan yaitu kemampuan anak dalam memahami suatu cerita yang dibuktikan dengan mampu menjawab beberapa pertanyaan mengenai suatu cerita dan menceritakan kembali suatu cerita yang digunakan untuk berinteraksi sosial. Kemampuan bahasa lisan pada anak berperan penting di dalam kelas. Anak-anak yang fasih dalam bahasa lisan menjadi pembelajar yang lebih sukses dibanding mereka yang tidak fasih. Begitu anak-anak belajar membaca dan menulis, anak-anak menggunakan pengetahuan bahasa lisannya sebagai dasar terhadap pengetahuan barunya mengenai sistem bahasa tulis ketika mereka mulai fokus pada fitur dan konsep bahasa tulis. Anak-anak yang fasih dalam bahasa lisan bisa mengkomunikasikan idenya dan mengajukan pertanyaan selama kegiatan pembelajaran. Kemampuan bahasa lisan anak juga mempengaruhi perkembangan kemampuan membaca dan menulisnya. Karena baik membaca maupun menulis melibatkan bagaimana memproses dan menggunakan bahasa. Dasar dari kemampuan bahasa lisan yang berkaitan dengan perkembangan kemampuan membaca dan menulis meliputi kosakata, produksi, dan pemahaman sintaksis, kesadaran fonemik dan produksi, serta kesadaran naratif. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Kami menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi, kami memohon maaf dan semoga video materi tentang berbahasa dan berbicara ini dapat memberikan manfaat berupa ilmu kepada kita semua dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.